Sahabat AY, pasal 29 ayat 2 jelas, tegas, lugas, tidak multi tafsir, menyebutkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Kalau kita lihat seragam yang dikatakan simbol atau atribut keagamaan, saya kurang sepakat. Saya melihat ini bukan persoalan simbol atau atribut keagamaan. Sebagaimana dikemukakan, negara menjamin, ya kan, penduduk dan khususnya anak didik untuk menjalankan praktek-praktek keagamaannya, beribadah menurut keyakinan mereka masing-masing. Pertanyaannya, apakah pakaian seragam yang diasosiasikan dengan simbol atau atribut keagamaan sudah tepat? Menurut pandangan saya, tidak bisa kita menyatakan bahwa hijab, jilbab menutup aurat itu sebagai simbol keagamaan. Sesungguhnya hijab dan jilbab atau pakaian menutup aurat itu tidak sekedar simbol keagamaan, akan tetapi adalah sebagai perwujudan melaksanakan ajaran beribadah, melaksanakan ajaran agama. Sebagaimana tadi saya kutip di pasal 31 ayat 3, jilbab, hijab adalah bagian dari ajaran agama. Ini jelas dikemukakan, jelas tercantum di dalam kitab suci Al-Quran, surat An-Nur 31 dan surat Al-Ahzab 59. Itu adalah perintah, itu adalah kewajiban bagi muslimah untuk melaksanakan dalam rangka menutup aurat, pakaian menutup aurat. Dan karenanya menutup aurat adalah bagian dari ketaatan melaksanakan ajaran dan agama, dan ini dijamin oleh konstitusi kita, dan ini dilindungi oleh konstitusi kita di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sahabat AY, sekarang kita coba melalui pendekatan historis. Secara historis, sesungguhnya ini punya aspek-aspek kesejarahan, aspek-aspek perjalanan yang cukup panjang dalam konteks bagaimana bangsa kita ini lahir. Kita sama-sama mengetahui bangsa kita lahir ini sumber dari segala hukum juga disebutkan. Sumber hukum di Indonesia ini, satu adalah hukum Islam, yang kedua hukum adat, yang ketiga hukum Barat. Dalam konteks kesejarahan tadi, sesungguhnya praktek-praktek menutup aurat, praktek-praktek memakai baju hijab, ini adalah proses kesejarahan, proses yang tidak datang sendirinya. Ini adalah proses yang cukup panjang, dan oleh karenanya secara historis justru mengimplementasikan pakaian atau hijab bagi anak didik, bagi sekolah adalah bagian dari proses kesejarahan itu sendiri. Jadi tidak bertentangan dalam proses historis itu sendiri. Coba kita lihat kenapa muncul rumusan pasal 29 ayat 1, pasal 29 ayat 2, sila pertama, pasal 31 ayat 3 tadi. Dia tidak lahir di ruang yang vakum. Ada proses perdebatan, ada proses pergulatan dalam merumuskan teks pasal di dalam undang-undang dasar kita itu sendiri, dalam menyusun pasal-pasal atau ayat-ayat baik Pancasila maupun Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan bagi umat Islam adalah sudah final. Sahabat AY, dari aspek historis, maka sesungguhnya apa yang terjadi di SMK 2 Sumatera Barat tidak ahistoris, justru merupakan kelanjutan kesejarahan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sahabat AY, sekarang kita coba pendekatan sosiologis. Apa yang terjadi di SMK 2 Sumatera Barat tersebut justru secara sosiologis telah sesuai dengan kondisi sosial kemasyarakatan kita. Secara sosiologis bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke, bangsa kita ini, rakyat kita ini
ada rakyat yang taat melaksanakan kewajibannya, melaksanakan ibadah, melaksanakan keyakinannya. Dan itu dijamin sebagaimana saya kemukakan tadi oleh konstitusi kita. Artinya dalam konteks pakaian seragam tadi, hijab tadi, secara sosiologis tidak ada permasalahan. Secara kultural juga tidak ada masalah. Mari kita telah apa yang sesungguhnya terjadi di Sumatera Barat tersebut. Secara fakta dan sosialnya, apa yang terjadi di Sumatera Barat tersebut. Saya baru pulang dari Sumatera Barat, Padang, dan saya menanyakan kepada tokoh-tokoh agama, pada pemuka agama, pemuka adat, apa sesungguhnya duduk persoalannya sehingga membuat heboh, ya kan? Sehingga membuat heboh, bahkan menerbitkan pemerintah melalui 3 menteri tadi menerbitkan SKB tadi, sehingga dia berlaku dari Sabang sampai Merauke. Saya mendapatkan gambaran sesungguhnya tidak sebagaimana yang dieksploitasi sedemikian rupa dari peristiwa satu ke peristiwa yang lain, sama-sama kita ketahui, ya kan? Ada yang menyatakan provinsi Sumatera Barat provinsi yang tidak Pancasilais, dan ini bagian dari rangkaian itu semua. Karena peristiwanya sesungguhnya ya, di SMK 2 Kota Padang tersebut adalah memang ada salah satu siswa atau siswi yang non-Islam atau non-Muslim yang berkeberatan untuk memakai seragam sekolah. Kebetulan seragam sekolah itu adalah memakai jilbab atau hijab. Tadi kita sudah kemukakan, pemakaian hijab atau jilbab itu tidak bertentangan dengan Pancasila, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar kita, justru bagian dari implementasi. Dan sesungguhnya diberikan kebebasan, sudah menghadap kepala sekolah dan diberikan kebebasan. Ya tidak memakai ya tidak jadi masalah, karena kewajiban memakai hijab itu di luar non-Muslim atau di luar orang yang beragama Islam. Sesungguhnya sudah terjadi proses penyelesaian yang sesungguhnya di sekolah tersebut. Akan tetapi sekonyong-konyong ini diberitakan dan dipiralkan seolah-olah itu adalah bagian yang kewajiban untuk dilaksanakan oleh seluruh siswa. Padahal sama-sama kita ketahui Islam juga, ajaran Islami juga tidak pernah memaksa orang untuk beribadah sesuai dengan ajaran Islam. Itu kan jelas. Di negeri kita juga ada, sebagaimana tadi dikemukakan, adalah kebebasan untuk menjalankan ibadah, menjalankan praktek-praktek keyakinannya sesuai dengan agama dan keyakinannya. Jadi dalam konteks ini menurut saya clear. Dalam konteks ini sesungguhnya sudah tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah yang membesar-besarkannya. Sahabat AY, sekarang pendekatan yang terakhir. Mari kita uji SKB itu dengan pendekatan yuridis konstitusional. Kita bisa lihat di dalam yuridis konstitusional tadi berulang-ulang kali saya menyatakan bahwa di Republik Indonesia ini, baik di pusat Jakarta, di provinsi, di kota kabupaten, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan, undang-undang, ya kan, peraturan perundang-undangan perda yang bertentangan dengan filosofi groundslah bangsa kita. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai fundamental bangsa kita ini. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi yang ada pada kita. Tidak boleh bertentangan stat fundamental norm kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertanyaannya, di mana kedudukannya SKB itu di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita, di dalam format pembentukan peraturan perundang-undangan kita? Dalam konteks ini, karena kebetulan saya pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan kebetulan saya termasuk anggota perumus undang-undang yang disebut pada waktu itu ada Undang-Undang P3, Undang-Undang tentang pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Di dalam Undang-Undang tahun 2012 tahun 2011 yang telah dilakukan penyempurnaan di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, mari kita lihat hierarki
tata urutan peraturan perundang-undangan, maka kita bisa melihat di mana sesungguhnya SKB tersebut, apalagi namanya keputusan. Keputusan adalah surat keputusan berbeda dengan yang namanya regli, peraturan. Nah, ini nanti kita akan bahas dan akan kita tinjau. Sekarang mari kita coba lihat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Yang pertama kita letakkan, ya kan? Yang pertama kita letakkan tentu adalah sebagai dasar filosofi yang stat fundamental norm tadi, sebagai groundslag filosofi groundslagnya, sebagai meta yurisnya tadi Pancasila. Terus kalau kita lihat dengan pendekatan ini kita Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu dikemukakan adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Kalau Pancasila adalah sumber dari peraturan perundang-undangan, atau Pancasila sumber hukum. Pancasila ada meta yuris. Nah, yang kedua adalah ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang dan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima adalah peraturan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah atau perda provinsi, perda kabupaten dan kota. Nah, itulah sesungguhnya tata hierarki peraturan perundang-undangan kita. Kalau melalui pendekatan Han Kelsen, ya, bapak ahli hukum, ahli perundang-undangan, menyatakan dengan teori Steubenbauer teorinya, teori anak tangga, peraturan perundang-undangan yang ada di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang ada di atas. Di mana kedudukannya SKB? SKB tidak dikenal. SKB tidak dikenal di dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Surat keputusan menteri atau surat keputusan bersama tadi tidak dikenal. Sesungguhnya setelah peraturan presiden, maka masuklah yang namanya peraturan daerah atau perda provinsi maupun perda kabupaten dan kota. Di sini memang sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, sahabat AY, perlu saya kemukakan mekanisme pembatalan satu perda adalah apabila perda itu dianggap, ya kan? Apabila perda itu dianggap bertentangan atau Menteri Dalam Negeri menganggap bahwa perda itu bertentangan, maka Menteri Dalam Negeri atau pemerintah Jakarta atau pemerintah pusat bisa membatalkan, ya kan? Membatalkan perda tersebut. Pemda, pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau pemerintah kota kabupaten yang berkeberatan atas keputusan dari pusat Jakarta, apakah presiden atau menteri yang membatalkan produk dari pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah daerah tersebut mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Nah, setelah kita membahas dalam rangka penyusunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini, saya menyatakan ini bagaimana produk parlemen, karena DPRD adalah bagian dari parlemen, adalah terutama apalagi bersama-sama dengan, karena perda itu adalah kerjasama atau produk hubungan antara gubernur, wali kota atau bupati dengan DPRD, dan oleh karenanya menjadi undang-undang, menjadi aturan buat masyarakat di daerah tersebut. Nah, kalau kita lihat kedudukannya, sesungguhnya peraturan daerah itu kedudukannya di bawah peraturan presiden. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dalam rangka menyusun secara filosofinya tadi, malah karenanya tidak boleh pemerintah pusat membatalkan, tidak boleh dia membatalkan. Nah, oleh karenanya paradigmanya kita rubah di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini. Paradigmanya yang kita rubah adalah apabila ada pemerintah pusat, presiden, menteri atau siapapun yang keberatan atas peraturan daerah tersebut, mereka lah yang mengajukan judicial review. Nah, kita balik paradigmanya. Jadi tidak bisa dibatalkan sepihak. Memang ada sejak Menteri Dalam Negeri yang lalu, periode yang lalu,
Pak Cahyokumolo, ya saya kira banyak sekali dia menyatakan statement-statement yang akan membatalkan perda-perda yang menurut dia ada perda-perda syariah. Sesungguhnya adalah perda-perda syariah itu adalah sebutan, nomenklatur saja atau istilah, karena pada hakikatnya tidak ada perda syariah itu. Yang ada itu adalah perda di daerah yang bersangkutan, perda provinsi Aceh, perda provinsi Sumatera Barat, perda Kabupaten Tasik, perda Kabupaten Kota. Kenapa? Tadi saya kemukakan hukum Islam yang salah satunya adalah sebagai sumber hukum di Republik ini, ya kan? Kita sama-sama tadi dari awal mengatakan sumber hukum kita ada 3: hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat atau hukum Eropa kontinental. Inilah menjadi sumber hukum kita. Nah, hukum Islam adalah bagian dari sumber hukum itu sendiri, bagian dari sejarah hukum itu sendiri. Akan tetapi hukum Islam ini tidak bisa memang serta-merta ditegakkan, dilakukan. Dia harus ditransformasikan. Hukum-hukum Islam, ayat-ayat Quran, hadis-hadis atau pendapat-pendapat ulama, dia ditransformasikan menjadi hukum positif. Jadilah dia hukum positif. Dan oleh karenanya memang sesungguhnya kurang tepat juga kalau menjustifikasi itu adalah semacam perda-perda syariah. Sesungguhnya betul sumber mungkin, sumber rujukannya, sumber dasarnya adalah nilai-nilai syariah yang diambil dari Al-Quran dan hadis, tetapi dia sudah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku paling tidak di wilayah provinsi, kota atau kabupatennya. Dan oleh karenanya kalau kita lihat dari hierarki ini, ya kan, kedudukan, ya kan, kedudukan yang namanya keputusan menteri. Nah, ini keputusan menteri. Apa keputusan menteri, keputusan bersama, surat keputusan bersama itu tidak dikenal di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita. Itu yang pertama. Dalam aspek kedua, tadi kita sudah bicara masalah aspek hierarki, atau dalam konteks yuridis ini kita coba melakukan pendekatan hierarki, tata urutan, kedudukan peraturan perundangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Kalau kita cek ke dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 yang telah dilakukan perubahan, yaitu Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, keputusan bersama ini tidak diatur di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Oleh karenanya secara hierarki surat keputusan bersama tersebut adalah tidak punya kekuatan hukum mengikat dalam konteks hierarki. Yang kedua adalah dalam konteks sifat mengikatnya. Sifat mengikatnya dari surat keputusan bersama. Pertanyaannya adalah, apakah menteri sebagai pemangku amanah, menteri sebagai pemangku kebijakan, pemegang otoritas dan kewenangan, punya otoritas dan kewenangan membuat keputusan? Tentu jawabannya adalah punya, dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagai menteri sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Kementerian Negara. Menteri punya kewenangan untuk membuat keputusan. Menteri punya kewenangan juga untuk membuat regling, peraturan atau pengaturan tentunya dalam ruang lingkup kementeriannya. Akan tetapi surat keputusan atau surat pengaturan atau peraturan yang dibuat oleh menteri tersebut lagi-lagi tidak boleh dia bertentangan dengan filosofi Groundslah kita. Dia tidak boleh bertentangan stat fundamental norm kita. Dia tidak boleh bertentangan dengan meta yuris kita. Tidak hanya keputusan menteri, tidak hanya peraturan menteri. Sahabat AY, sesungguhnya masih banyak persoalan-persoalan kita yang lebih mendasar. Sesungguhnya masih banyak persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat, ya kan? Rakyat sekarang ini mengalami kesusahan, mencari uang susah, mencari makan susah di tengah-tengah pandemi Covid seperti ini. Sesungguhnya seharusnya menteri itu bagaimana menjalankan, bagaimana melaksanakan, ya kan, tugas yang diamanahkan oleh presiden agar bisa mengatasi membantu rakyat, membantu masyarakat dalam keluar dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat saat ini. Apakah kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur Sumatera Barat, andai dia tidak mentaati, dia tidak melaksanakan, ya kan, keputusan tersebut, dianggap pembangkangan, ya kan, dianggap melakukan perlawanan,
atau dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada, menurut saya sebagaimana telah kita kaji tadi, sebagaimana telah kita bedah tadi, sesungguhnya tidak ada hal yang bertentangan. Oleh karenanya, sekali lagi ada dua tadi, dicabut SKB tersebut atau direvisi sesuai dengan kaedah-kaedah peraturan perundang-undangan, sesuai dengan kaedah-kaedah kearifan-kearifan lokal yang berlaku di Republik Indonesia. Yang tidak boleh itu adalah memaksakan, ya kan, yang tidak boleh, tentu saya tidak setuju juga, tidak sepakat juga, memaksakan, ya kan, pakaian seragam sekolah atau atribut atau adalah hijab tadi, ya kan, hijab itu kepada anak didik, ya kan, yang beragama lain. Tapi kalau anak didiknya dengan kerelaan, dengan kesukarelaan, sebagai wujud toleransinya, sebagai wujud kebersamaannya, sebagai tata pergaulannya, dia mau memakai pakaian seragam tersebut, menjadi tidak persoalan, karena muncul dari kesadarannya, muncul dari rasa toleransinya, muncul dari rasa dia menghormati kearifan-kearifan lokal yang ada di daerah-daerah, terutama daerah Sumatera Barat. Nggak ada masalah. Dan itu bukan berarti melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Yang dilarang oleh kita adalah unsur pemaksaan. Yang dilarang oleh kita adalah unsur memaksakan. Itu yang dilarang oleh konstitusi kita, dan tentunya agama Islam juga yang menjadi persoalan ini. Ada anasir-anasir, ada oknum-oknum, ada kelompok-kelompok yang coba betul untuk mengadu domba terus kita. Tentu yang mencoba mengadu-adu agama, yang mencoba membelah bangsa kita, antar bangsa satu, antar suku satu, ras satu, agama satu dengan agama yang lainnya, tidak ada lain adalah kaum komunis itu sendiri. Sahabat AI, kita ketemu lagi pada episode berikutnya di AI Channel. Bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.